Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang solih-solihah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pembelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini, Pak Khair akan menyampaikan pembahasan dari latihan soal persiapan penilaian harian IPA kelas 6 hari Senin tanggal 23 Agustus 2021. Mari anak-anak, kita mulai pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, anak-anak tadi sudah mengerjakan latihan soal persiapan penilaian harian, telah mengikuti step-step atau langkah-langkah mengerjakan. Saatnya anak-anak menyimak pembahasan yang akan Pak Khair sampaikan. Silahkan disimak dengan baik, disimak dengan sungguh-sungguh, sehingga anak-anak tahu mana jawaban yang benar, mana jawaban yang salah, sehingga nantinya di penilaian harian anak-anak siap semuanya. Oke, langsung saja kita akan mulai pembahasan untuk latihan persiapan penilaian harian. Soal nomor 1. Perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui penyerbukan dan pembuahan, serta terjadi dengan bantuan manusia, disebut dengan perkembangbiakan tumbuhan secara... ketika anak-anak menemukan soal seperti ini, anak-anak bisa menggarisbawahi atau menandai. Coba ya, ini perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui penyerbukan atau pembuahan. Kalau tanpa melalui penyerbukan atau pembuahan, berarti itu tanpa melakukan perkawinan. Perkembangbiakan tumbuhan tanpa melakukan perkawinan, istilahnya adalah perkembangbiakan dengan vegetatif. Vegetatif itu tanpa perkawinan, tanpa penyerbukan dan pembuahan. Kalau kebalikannya adalah generatif, yang melalui perkawinan. Nah, keterangan selanjutnya, serta terjadi dengan bantuan manusia. Kalau dibantu oleh manusia, berarti dia buatan. Berarti ini tadi vegetatif, buatan. Jawabannya adalah yang C. Kalau seksual, itu adalah perkembangbiakan melalui perkawinan. Ini istilah lain dari perkembangbiakan generatif. Oke, berarti jawabannya adalah yang D. Kalau yang D, ini adalah tanpa melalui perkawinan dan terjadi tanpa bantuan manusia. Ini kan yang alami. Yang ditanyakan di sini, tanpa melalui penyerbukan dan pembuahan dengan bantuan manusia. Berarti vegetatif, buatan. Soal nomor 2. Perhatikan daftar berikut. Disajikan 5 daftar, 1, 2, 3, 4, dan 5. Pernyataan yang sesuai dengan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Tadi di soal nomor 1, Pak Ar sudah menjelaskan bahwa perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan yang melalui perkawinan. Perkawinannya adalah dengan penyerbukan atau pembuahan. Mana pernyataan sesuai daftar yang menunjukkan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Mari kita cek satu persatu. Oke, terjadi pada tumbuhan berbiji. Betul, generatif itu terjadi pada tumbuhan berbiji. Yang kedua, alat perkembangbiakannya berupa bunga. Betul, karena bunga nanti sebagai alat perkembangbiakan, yaitu melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Yang ketiga, perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan. Berarti ini salah. Tanpa perkawinan adalah vegetatif. Keempat, perkembangbiakan tumbuhan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Betul, ini generatif. Kemudian yang kelima, serbuk sari sebagai alat kelamin betina. Kebalik ya, serbuk sari harusnya jantan. Sedangkan putik sebagai betina. Berarti ini salah. Pilihan yang tepat adalah 1, 2, dan 4. Jawabannya adalah B, 1, 2, dan 4.
Kita lanjutkan soal nomor 3. Perhatikan ciri-ciri bunga berikut. Ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh angin terdapat pada nomor, oke anak-anak, penyerbukan yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putik ini bisa dibantu oleh beberapa perantara. Ada yang dibantu oleh manusia, ada yang dibantu oleh air, ada yang dibantu oleh angin, ada yang dibantu oleh serangga atau hewan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang ditanyakan adalah ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh angin. Yang mana? Tentunya bunganya tersebut biasanya yang ukurannya kecil dan ringan sehingga bisa terbang dan terbawa oleh angin. Mana yang menunjukkan? Menghasilkan cairan nektar. Cairan nektar ini adalah cairan madu yang manis, itu biasanya dibantu oleh hewan, serangga. Berarti ini bukan. Yang kedua, mempunyai tangkai sari yang panjang. Ya, nah, dengan tangkai sari yang panjang, si bunganya ini akan bisa terbawa oleh angin. Kemudian yang ketiga, memiliki serbuk sari yang banyak, kecil, dan ringan. Tentunya ya, karena dia ringan, akan bisa terbawa oleh angin. Kemudian yang keempat, mahkotanya berwarna mencolok atau menarik dan berukuran besar. Ini biasanya untuk menarik serangga. Berarti ini penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Jawabannya yang tepat, yang dibantu oleh angin adalah 2 dan 3. Jawabannya adalah C. Lanjut nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Sajikan gambar bunga matahari yang warnanya mencolok, bagus, menarik. Nah, bunga seperti pada gambar tersebut, cara penyerbukannya dibantu oleh, tadi sudah dijelaskan di nomor 3, bahwa yang warnanya menarik, mahkotanya besar, itu dibantu oleh serangga. Karena serangga akan terpikat oleh warna yang menarik dan mahkota yang besar. Berarti jawabannya adalah yang B, serangga, karena bentuk mahkota besar dan berwarna menarik. Mudah ya anak-anak ya. Kita lanjutkan soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Ada 2 tumbuhan, yang pertama wortel, yang kedua cemara. Tumbuhan seperti gambar 1 dan 2 secara berurutan. Nah, ketika ada soal seperti ini, kalian harus cermat ya. Yang ditanyakan harus secara berurutan. 1 dulu, baru 2. 1 ini wortel. Wortel termasuk tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar. Betul. Umbi akar yang mana? Oke, berarti kita eliminasi yang A, ini sudah salah. Umbi batang. Yang B juga umbi lapis, salah. Berarti antara C dan D. Umbi akar ini benar, umbi akar ini juga benar. Selanjutnya yang kedua, cemara. Perhatikan, sudah sangat jelas. Ini ada anakan tumbuhan atau tumbuhan baru yang muncul atau yang tumbuh dari bagian akar induknya. Berarti si cemara ini berkembang biak dengan tunas akar. Wortel umbi akar, cemara tunas akar. Jawabannya adalah C, umbi akar dan tunas akar. Soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Tumbuhan seperti gambar, ini ada tumbuhan kersen. Tumbuhan kersen, kalau orang Jawa kita menyebutnya dengan tumbuhan talok. Nah, tumbuhan kersen atau tumbuhan talok ini dapat berkembang biak secara, anak-anak, perlu anak-anak ketahui bahwa beberapa tumbuhan itu bisa berkembang biak secara generatif, bisa berkembang biak secara vegetatif alami, dan juga vegetatif buatan. Oke, untuk kersen ini, mana yang tepat? Generatifnya apa? Generatifnya tentunya dia memiliki biji yang bisa ditanam sehingga tumbuh menjadi tumbuhan baru. Berarti generatifnya dengan biji. Benar semua ya? Vegetatif alaminya, nah, si tanaman kersen ini sama seperti si cemara tadi. Nah,
tumbuhan barunya atau anakannya muncul dari bagian akar induknya. Berarti si tanaman Kersen ini secara vegetatif alami dengan tunas akar. Mana vegetatif alami yang menunjukkan tunas akar? A atau C? Nah, berarti ini masih A atau C. Kemudian si Kersen ini dia merupakan tanaman berkayu yang bisa dikembangbiakkan secara vegetatif buatan dengan cangkok. Kalau stek daun tidak ya, daunnya ini nggak bisa. Kalau kalian ambil daun, kemudian kalian potong daunnya, tanam tidak tumbuh. Hanya dia bisa dikembangbiakkan dengan vegetatif buatan, yaitu melalui cangkok atau mencangkok. Jadi jawabannya adalah yang A. Generatifnya dengan biji, vegetatif alaminya tunas akar, kemudian vegetatif buatannya adalah cangkok. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Nah, perhatikan tabel berikut. Pasangan yang tepat antara tumbuhan dengan cara perkembangbiakannya adalah satu persatu mari kita cek. A, 2R, 2, pegagan, R, stolon. Pegagan, stolon, benar ya? Pegagan, stroberi, itu kemudian eceng gondok, itu merupakan salah tumbuhan yang berkembang biak dengan stolon atau geragi. Kemudian 4Q, 4 ubi jalar, Q spora. Salah ya, ubi jalar itu umbi batang. Kemudian pilihan yang B, 2Q, pegagan spora, jelas salah. Pegagan harusnya tadi, stolon. 4S, ubi jalar, umbi batang. Ini benar, tapi yang ini salah. Kemudian yang C, 1R, suplir, stolon. Suplir, paku-pakuan, pakis, itu merupakan tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Berarti ini salah. Nah, tentunya 3P. 3P apa ini 3P? 3P temulawak akar tinggal ini benar. Tapi kan ini tadi salah. Harus dua-duanya benar. 1Q, suplir spora, betul. Suplir dengan spora. 3P temulawak akar tinggal, betul. Berarti jawabannya adalah yang D. Pasangannya adalah 1Q dan 1Q dan 3P. Yang A ini tadi salah. Jadi jawabannya yang D. Cermat, harus dipasangkan satu persatu. Yang teliti. Lanjut soal nomor 10. Masih tentang pasangan tumbuhan dan cara berkembang biaknya. 1. Suplir geragi, salah. Suplir tadi spora. Berarti yang ada satunya jelas salah. Jangan dipilih. 2. Stroberi stolon, betul. Stroberi stolon. 3. Jahe umbi akar. Jahe, lengkuas, kunyit, kemudian temulawak, dan lain sebagainya. Itu berkembang biak dengan akar tinggal atau rizoma atau rimpang. Berarti kalau di sini umbi akar, salah. Yang ada nomor 3-nya kita coret, salah. 3, salah. Ini juga salah. Oke, sudah jelas. Ini C nanti jawabannya. Tapi kita perlu cek. 4, bawang merah umbi batang. Bawang merah adalah umbi lapis. Nomor 4 ini salah. Nomor 4 juga salah. Kemudian yang kelima, bambu tunas batang, betul. Bambu dan apa yang tunas batang? Pisang. Bambu dan pisang itu tunas batang. Kemudian yang keenam, tanaman paku, spora, betul. Jawabannya adalah 2, 5, dan 6. Untuk pasangan nama tumbuhan dan cara berkembang biaknya. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Gambar apakah itu anak-anak? Gambar mencangkok atau cangkok. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakkan seperti gambar adalah ini dengan cangkok ya, cangkok ya. Mana? Kita pilih satu persatu. Mangga dan pisang. Mangga bisa, pisang tidak bisa.
berarti salah. 2. Apel dan kelapa. Apel bisa, kelapa tidak bisa. Salah. Mawar dan singkong. Mawar dengan stek, singkong pun dengan stek. Berarti salah. D. Rambutan bisa, jambu bisa. Oke. Yang bisa dicangkok yaitu D. Rambutan dan jambu. Lanjut soal nomor 12. Maaf, soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Apa ini? Potong, tanam. Bagian batangnya yang dipotong, kemudian ditanam, stek batang. Berarti ini adalah cara perkembangbiakan dengan stek batang. Ini termasuk vegetatif buatan. Mari kita pilih mana yang bisa dikembangbiakan dengan stek batang. Tebu bisa, mawar bisa. Oke, langsung ketemu jawabannya. Melati, apel itu merunduk. Dia memiliki batang yang lentur. Singkong bisa, tapi pisang tidak bisa. Berarti salah. Cocor bebek itu adalah stek daun. Kalau stroberi itu bisa dirundukkan. Berarti jawabannya adalah A. Tebu dan mawar dengan stek batang. Berikutnya, nomor 11, kita masuk ke perkembangbiakan pada hewan. Perhatikan gambar berikut. Nah, proses pembuahan yang terjadi pada hewan seperti gambar tersebut adalah, apa anak-anak proses pembuahan? Proses pembuahan adalah meleburnya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pembuahan dibagi menjadi dua. Ada pembuahan secara internal, pembuahan yang terjadi di dalam induk betinanya. Yang kedua adalah pembuahan eksternal, pembuahan yang terjadi di luar induk betinanya. Internal di dalam, eksternal di luar. Perhatikan gambar berikut. Ayam ya, ayam jantan dan juga ayam betina. Pembuahannya terjadi di mana? Di dalam tentunya. Berarti ini merupakan pembuahan internal. Apa itu pembuahan internal? Pembuahan yang terjadi di dalam tubuh induk betinanya. Jawabannya adalah yang B. Sudah jelas. Lanjut, soal nomor 12. Kelompok hewan berikut yang mengalami pembuahan eksternal. Tadi pembuahan eksternal yaitu pembuahan yang terjadi di luar tubuh induk betinanya. Di luar. Itu biasanya terjadi pada kelompok ikan dan katak. Mana yang menunjukkan? Jawabannya adalah yang D. Ikan nila dan katak mengalami pembuahan eksternal. Pembuahan yang terjadi di luar tubuh induk betinanya. Lanjut soal nomor 13. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri hewan vivipar. Hewan vivipar yaitu hewan yang melahirkan. Coba, mana ciri-ciri yang benar? Menyusui anaknya, betul. Tidak mengalami masa mengandung, salah ya. Hewan vivipar itu mengalami masa mengandung atau hamil. Berarti A, salah. B, janin berkembang di dalam telur. Kalau janinnya berkembang di dalam telur, berarti dia ya bertelur. Ya kan? Bukan melahirkan. C. Mempunyai rahim dan penutup tubuh berupa rambut. Iya, tentunya iya. Misal kita perhatikan sapi, kambing, kerbau, dan lain sebagainya, itu dia memiliki rahim dan penutup tubuhnya berupa rambut. Berarti betul sekali ini ciri-ciri hewan vivipar atau hewan yang melahirkan. Lanjut soal nomor 14. Berikut yang merupakan ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Berarti lawak kebalikannya tadi ya. Sekarang bertelur yaitu ovipar. Mana? A. Janin tumbuh di dalam rahim. Kalau di dalam rahim berarti tadi vivipar. B. Perkembangbiakannya tanpa melalui pembuahan. Tidak. Yang bertelur ovipar juga
melalui pembuahan terlebih dahulu. Kemudian yang C, embrio berkembang di luar tubuh induknya. Iya, tadi kan telurnya dikeluarkan, kemudian nanti akan berkembang di dalam telur itu, berarti telurnya sudah berada di luar tubuh induknya. Jawabannya adalah yang C. Kalau yang D, embrio mendapatkan makanan langsung dari induknya, berarti ini vivipar ya, hewan melahirkan. Lanjut ke soal nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Gambar apakah itu? Betul, ikan pari. Contoh hewan lain yang memiliki kesamaan cara perkembangbiakan dengan hewan seperti gambar adalah ikan pari berkembang biak dengan ovovivipar atau bertelur melahirkan. Mana contoh hewan lain yang mengalami perkembangbiakan dengan ovovivipar? Paus vivipar, lumba-lumba vivipar, ular piton ovovivipar, kelelawar vivipar, kadal ovovivipar, penyu vivipar. Maaf, penyu ovipar. Ikan hiu ovovivipar, ular buah ovovivipar. Berarti yang keduanya ovovivipar adalah yang ini. Contoh lain yang ovovivipar ya, ada kadal, ada ular piton. Kalau paus lumba-lumba vivipar, kelelawar vivipar, penyu ovipar. Berarti ini jawabannya adalah D, ikan hiu dan ular buah yang sama-sama berkembang biak dengan ovovivipar. Soal berikutnya, soal nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Sudah pernah ini ya anak-anak ya, tentunya tahu gambar amuba. Hewan seperti pada gambar berkembang biak dengan cara membelah diri. Ini merupakan cara perkembangbiakan dengan vegetatif pada hewan tanpa mengalami atau melalui pembuahan. Selain amuba apalagi? Paramecium. Lanjut, soal nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar planaria atau cacing pipih. Cacing pipih ini berkembang biak dengan fragmentasi atau memotong bagian tubuhnya. Coba sebutkan selain planaria apalagi contohnya yang berkembang biak dengan fragmentasi? Ada bintang laut. Bintang laut dan planaria berkembang biak dengan fragmentasi. Lanjut soal nomor 18. Kelompok hewan berikut yang berkembang biak dengan cara ovovivipar. Oke, tadi sudah dibahas di soal sebelumnya di ikan pari ya. Mana yang berkembang biak dengan ovovivipar? Mari kita cek. Penyu ovipar. Iguana ovipar, ular piton ovovivipar. Berarti salah semua. Tidak ketiganya ovovivipar. B, lumba-lumba vivipar, tikus vivipar, angsa ovipar. Paus vivipar, ular sanca ovovivipar, katak ovipar. Kadal ovovivipar, ikan pari ovovivipar, ular buah ovovivipar. Berarti jawabannya adalah D. Kadal, ikan pari, dan ular buah berkembang biak dengan ovovivipar. Lanjut, soal nomor 19. Pasangan yang tepat antara hewan dan cara berkembang biaknya adalah A. Paramecium berkembang biak dengan tunas. Tadi sudah dibahas sebelumnya. Paramecium sama seperti amuba, berkembang biak dengan membelah diri. Salah. B. Hidra berkembang biak dengan bertelur. Hidra itu berkembang biak secara vegetatif dengan tunas. Hidra anemon laut itu berkembang biak dengan tunas. C. Planaria berkembang biak dengan fragmentasi, tentunya ya, ini jawabannya. Tadi sudah dibahas di sebelumnya. Ketemu jawabannya nomor 19 adalah C. Planaria berkembang biak dengan fragmentasi.
Soal nomor terakhir, nomor 20. Pasangan yang tepat antara hewan dan cara berkembang biaknya adalah, kita cek. A. Bintang laut berkembang biak dengan melahirkan. Bintang laut fragmentasi. B. Amuba fragmentasi? No. Amuba tadi membelah diri. C. Hidra berkembang biak dengan membelah diri? Bukan. Hidra tunas. D. Anemon laut berkembang biak dengan tunas? Iya, betul. Jawabannya adalah D. Anemon laut berkembang biak dengan tunas. Oke, alhamdulillah untuk pembahasan soal latihan persiapan PH sudah selesai nomor 1 sampai nomor 20. Silakan anak-anak, pembahasan ini diulang-ulang lagi. Materi yang telah Pak Akhir sampaikan dipelajari lagi untuk mempersiapkan penilaian harian yang akan dimulai besok hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021. Untuk materi IPA, silakan anak-anak pelajari kembali. 1. Perkembangbiakan pada tumbuhan yang meliputi perkembangbiakan secara generatif dan juga vegetatif. Kemudian yang kedua, materi perkembangbiakan hewan secara generatif dan juga secara vegetatif juga. Materi sudah Pak Akhir sampaikan semuanya, tinggal anak-anak mengulang kembali. Insya Allah anak-anak bisa mengerjakan PH dengan sebaik-baiknya, mendapatkan hasil yang maksimal 100 semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kalau masih ada materi yang belum anak-anak pahami atau kuasai, silahkan menghubungi Pak Khair untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Demikian untuk pembelajaran kali ini. Mari kita akhiri pembelajaran IPA pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Dari Pak Khair, tetap jaga kesehatan selalu, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.